Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kita berjumpa dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya, Angelica Luciana. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, setiap tanggal 2 Mei, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Ignatius Ismartono SY, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Is. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Salam damai, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Ismartono. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang hidup, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau anugerahi para utusanmu dengan iman yang kuat, sehingga mereka taat kepadamu. Dalam penderitaan mereka tetap teguh dan percaya kepadamu. Buatlah agar aku pun tetap taat dan setia kepadamu, dan rela berkorban demi kebahagiaan sesama dan demi kemuliaan namamu. Amin. Amin. Kebijaksanaan orang suci diwartakan para bangsa, kemuliaannya dikabarkan umat, dan nama mereka hidup terus dikenangkan turun-temurun. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27 sampai 33. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan para rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ikatan akan mereka dari muka bumi.
Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, saya akan membacakan dahulu sosok Santo Athanasius ya Romo. Sahabat yang terkasih, saya akan membacakan sosok Santo Athanasius yang pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib. Santo Athanasius merupakan salah satu figur unggul dalam pengajaran iman. Itu karena ia selalu menimba dari sumber iman sejati, yaitu Yesus Kristus. Kesungguhannya dalam menanggapi panggilan sebagai murid sekaligus gembala umat, menunjukkan bahwa ia memiliki relasi yang mendalam dengan Sang Guru. Relasi ini menghasilkan buah iman yang selanjutnya ia wartakan pada umatnya. Itulah sosok Santo Athanasius yang pada hari ini kita rayakan. Romo Is, saya mau bertanya dan memulai dialog pada hari ini. Kalau dari bacaan pertama pada hari ini, ada inspirasi apa yang bisa kita timba dari bacaan pertama Kisah Para Rasul, Romo? Terima kasih, Lucy. Ya. Dari bacaan pertama, saya mendapatkan inspirasi atau hal yang mengesan. Apa? Baru saja kita merayakan Paskah. Yesus bangkit. Dan sekarang kita masuk dalam cerita-cerita tentang orang yang percaya pada kebangkitan itu. Apa yang menarik? Yaitu orang-orang yang percaya itu mengalami penderitaan yang juga diderita oleh Yesus. Tetapi penderitaan itu tidak membuat mereka patah atau berhenti untuk mewartakan. Mari kita lihat itu. Pengawal bait Allah menangkap para rasul. Itu pengawal-pengawal yang bersenjata dalam kontemplasi saya. Iya. Dan menghajar orang banyak. Dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi imam besar. Dan mereka ditegur. Jadi ada satu kekuatan batin yang saya lihat di sini. Untuk tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus. Dan sekaligus mewartakan kasihnya kepada masyarakat di luarnya.
Iya, seperti yang pada hari ini dibacakan juga, Petrus dan juga para rasul itu juga tidak gentar sepertinya ya Romo ya, mendapat teguran dari Mahkamah Agama Yahudi pada saat itu. Betul, dan menyebut nama Petrus. Saya ingat ya, Petrus ini nelayan ya. Dia orang yang juga pernah mengkhianati Yesus dengan menolak bahwa Menyangkal, tidak mengenal. ya, tidak mengenal. Tapi orang ini jugalah yang dipilih oleh Yesus. Dikatakan kepadanya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Lalu Petrus berani. Ada perubahan. Beriman itu artinya juga berubah. Dan di sini berubah dari sebuah ketakutan menjadi orang yang berani. Iya. Dan dia melakukan itu. Perubahan iman itu juga kiranya, perubahan dalam beriman itu juga kiranya anugerah bagi kita semua. Betul. Kalau kita beriman kepada Yesus ada perubahan. Yang jelas seperti contoh ini dari Petrus itu dari takut menjadi berani. Ya toh. Lalu yang menarik, Petrus juga dia mampu bekerja sama dengan orang-orang lain ya. Para rasul. Iya. Ya, dan mereka tetap membuat komunitas orang beriman ini menjadi kebersamaan yang menguatkan. Itu Lucy yang saya dapat pertama-tama. Tentu bisa banyak hal yang lain yang kiranya dapat kita timba nanti. Coba silakan. Iya, Romo, kalau tadi Romo juga sudah menjelaskan, kita pun juga kadang seperti Petrus ya Romo, dari yang takut untuk secara terang-terangan mengakui bahwa kita murid Tuhan, tapi Tuhan bentuk dan proses kita, iman kita ditumbuhkan, dicukupkan, dipenuhi, sehingga kita bisa menjadi orang yang berani bersaksi bahwa Tuhan Allah adalah yang hidup dan menyelamatkan kita. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari, kadangkala kita sebagai manusia juga merasa sendirian, kadang-kadang merasa down juga Romo, merasa takut juga. Sikap apa yang mesti kita hadapi dan kita lakukan Romo? Saya mau melihat juga dari bacaan ini, ada inspirasi. Sikap apa? Tapi saya mau menjawab kekuatan apa? Iya. Dalam naskah ini, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu satu yang Harus saya kira menjadi kekuatan di situ. Sumber dari hidup kita, kekuatan iman kita, keberanian kita, itu adalah Allah sendiri. Tentu saja kita harus mengembangkan sama yang lain. Iya. Tapi yang pertama, keyakinan batin. Aku mau menerima panggilan dari Allah. Dan atas dasar itu, aku memberanikan diri untuk hidup, membangun komunitas para rasul. Ini jadi jawabannya yang pertama adalah pergi kepada sumbernya, yaitu Allah, bukan manusia saja. Tapi bersama manusia yang beriman lain, kita membentuk kebersamaan. Kesatuan dan kebersamaan untuk menghadapi segala apapun bersama-sama dengan Allah ya Romo ya. Sebetulnya kita sekarang ini memang sudah mendengar banyak contoh orang-orang yang tekun, tabah dalam iman. Kalau kita kemarin baru saja mendengar ya, kalau minggu depan kita menghormati salib. Ya. Minggu lalu ada salib-salib di makam yang dirusak. Kita tidak selalu tahu siapa yang membuat itu di Yogyakarta. Bisa juga orang-orang yang bersangkutan itu orang-orang yang tidak tahu apa artinya salib. Tapi mungkin juga tahu artinya salib. Tapi yang menarik bagi saya, keluarga yang saudaranya sudah meninggal dan salib dipasang di atas makam itu, mereka mengatakan, kami tidak marah. Salib itu kebutuhan orang yang hidup dan yang meninggal sudah bersama penebusnya. Ya? Ini bentuk ungkapan iman yang saya kira memberi inspirasi juga. Beriman itu berani, tapi juga berani untuk mengatur diri, kapan harus berteriak, kapan harus melawan, kapan harus
diam, dan kapan harus menerima itu sebagai ungkapan kekuatan. Tapi yang jelas, perginya kepada Allah sendiri. Seperti mereka ketika menerima penganiayaan. Ya. Ya, seperti yang dituliskan di sini juga ya Romo ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ya, dari naskah itu kalau dilihat langsung ya, jadi para rasul mewartakan Yesus. Iya. Itu bukan kebutuhan para rasul sendiri saja, ya. Tetapi karena apa? Ada yang lain yang membutuhkan pengampunan, yaitu orang-orang yang Israel. disebut orang Israel, tapi orang Israel itu berkembang dalam sejarah juga dengan berbagai kisah. Tapi yang jelas di sini supaya dapat bertobat, karena setiap orang itu merendikan kasih Allah, mewartakan Yesus, mewartakan kebaikan, mewartakan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan ya Romo ya. Dan itu dibutuhkan di siapapun. Betul. Juga termasuk pada saat ini pun kita butuh seperti itu ya Romo ya. Saya percaya bahwa itu kebutuhan masyarakat juga kebutuhan umat Katolik sendiri ya, karena beriman itu tidak berhenti pada waktu sehabis dibaptis. Betul. Ya. Tapi itu suatu Setelah permulaan. itu permulaan dari sebuah hidup baru yang harus diperjuangkan, dikembangkan dalam mengasihi sesama, dalam berharap bersama bahwa masa depan itu ada di tangan Tuhan, bisa saling mencintai, mendoakan, membantu, dan sebagainya. Iya. Romo, seperti yang di ayat terakhir juga dikatakan bahwa setelah dikatakan itu oleh Petrus dan rasul-rasul, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka yang mereka berusaha untuk membunuh rasul. Sepertinya ada satu kekerasan hati yang tidak bisa menerima ya Romo ya. Ya, dan menariknya bahwa di sini orang-orang beriman waktu itu, para rasul, terutama mengalami apa yang Yesus alami ya. Yesus alami, dia akhirnya juga dibunuh. Ya, berusaha membunuh rasul-rasul itu. Tapi yang menarik, dari rekaman sejarah kita dapat melihat terbunuhnya para rasul atau terbunuhnya orang beriman. Itu tidak memutuskan kisah orang beriman. Tadi dikatakan ya, begini, darah para martir ya, itu menjadi penyubur orang-orang Kristiani. Maka ketika mereka dapat halangan di tempat itu, mereka tidak hanya berhenti, tetapi langsung pergi ke tempat-tempat lain menjadi penyebar. Dan kekuatannya apa? Kekuatannya adalah sudah pernah menderita seperti Yesus menderita. Maka ya dulu saya melihat ada gereja di Jawa Tengah itu. Bintaran itu gereja waktu saya kecil ya itu. O Crux Ave Spes Unica, tulisannya begitu ya. Artinya apa Romo? Salam salib, harapan satu-satunya. Ya. Maka ketika sudah merasakan derita karena salib, lalu di situ dapat kekuatan untuk pertama tidak takut dan hancur karena salib, tetapi justru dalam derita yang dialami di hidup ini, dia mendapatkan maknanya. Makna apa? Makna dalam Yesus sendiri. Seperti yang Mazmur tanggapan ini juga daraskan dong ya Romo ya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan pasti mendengarkan. Jadi pada saat kita memanggul salib, Tuhan pasti selalu bersama kita Romo ya. Kita percaya itu. Kita percaya. Saya percaya itu. Bersama-sama kita percaya. Kita ulangi dalam tanda salib yang kita buat. Iya. Kapanpun, kesempatan pun, salib menjadi tanda yang terdapat di bandul-bandul kalung perempuan juga, salib ya. Di atas tempat ibadat kita ada salib. Dan salib itu tidak menjadi sumber kesedihan, tapi sumber kekuatan dalam hidup. Ibu-ibu
menandai bayi-bayinya ketika mau tidur dengan salib. Sebelum makan kita buat tanda salib. Dan kita berharap sampai nanti pun di atas kuburan kita tetap ada salib itu. Sebagai lambang kemenangan kita bersama Kristus artinya ya Romo ya. Ya, mohon bahwa kita bisa menyatukan derita kita dalam penderitaan Yesus sendiri demi keselamatan kita, demi keselamatan dunia. Pokoknya demi tidak hanya berpusat pada diri, tetapi kepentingan orang lain. Ya. Romo, kan belum lama ini kan kita merayakan Paskah seperti yang tadi Romo ngomong. Dan pada saat ini adalah permulaan juga dan juga proses kita bagaimana kita mewartakan kabar kemenangan itu seperti yang pada bacaan pada hari ini ya Romo ya. Tapi dalam prakteknya itu kadangkala kita menemukan kesulitan-kesulitan Romo. Misalnya tidak semua orang dapat berbicara tentang betapa baiknya Tuhan atau bersaksi tentang kabar sukacita. Tapi sebagai murid Kristus, kita mau menjadi orang yang berani seperti Petrus, yang mewartakan sukacita kepada setiap orang, supaya pada saat salib itu diwartakan, semua pun merasakan kemenangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu keberanian itu, Romo, dalam beriman? Seperti tadi saya ceritakan, saya tuturkan di sini, kekuatan pertama dapat kita peroleh dengan doa. Berdoa. Ya, doa. Macam-macam doa, tapi doa itu sentral ya. Iya. Meskipun ada satu doa yang secara jelas menyebut bunyinya begini. Passio Christi confortame. Passio Christi confortame. Kesengsaraan Kristus, kuatkanlah kami. Itu diucapkan ya, itu bagian dari doanya Santo Ignatius. Ya. Terus yang kedua, kita tidak dipanggil sendirian. Kita dipanggil bersama-sama. Dan panggilan bersama itu diwujudkan dalam tata di dalam masyarakat ini. Mengapa Gereja Katolik di Indonesia lebih-lebih sangat menganjurkan adanya komunitas-komunitas seperti lingkungan dan sebagai wilayah. Karena disitulah iman itu dikembangkan bersama secara teritorial dengan tetangga. Ya, tetangganya, tidak tetangga sesama Katolik, tetapi tetangga antar semuanya, agama juga ya. boleh ya Romo. Bahkan akhir-akhir ini semakin jelas bahwa antar agama itu merupakan kekuatan yang besar karena semua agama mempunyai harapan adanya kebaikan. Kalau kita tanya, ya, ada itu, ada pelajari dan sebagainya. Dan dalam renungan sebelum ini juga bagaimana Paus mengunjungi dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama lain untuk merumuskan kembali. Maka kemudian kita tetap di komunitas Katolik, bukan ke dalam, tetapi justru komunitas Katolik ini menjadi tempat dari mana kita berangkat untuk memperhatikan dunia. Caranya tidak bisa disebut satu persatu. Iya. Tapi seorang ibu yang menyiapkan masakan di rumah untuk anak dan suaminya, menunggu sampai siang atau sore dan mengatakan saya belanja yang baik untuk kesehatan mereka. Itu juga bagian dari iman. Ya. Lalu ada juga yang dipanggil dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam profesinya, orang akuntan yang jujur, dosen yang cermat, petugas-petugas yang melayani. Ya. Itu semua adalah ungkapan dari iman. Maka tidak mulai dari harusnya begini gitu ya, tapi di situ kamu bisa apa? Gitu ya. Ya, betul. Jadi apapun yang sekarang kita sedang lakukan dan Tuhan berikan, kita pun harus lakukan dengan sepenuh iman untuk menjadi suatu ungkapan iman yang bisa menghasilkan buah bagi orang-orang di sekeliling kita, begitu ya Romo ya? Ya, Romo Is, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya.
Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ismartono. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Ignatius Ismartono SY dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 9019 0900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Ismartono, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua dalam bacaan Injil pada hari ini menurut Santo Yohanes. Saya tertarik, Romo, kenapa sosok Nikodemus itu sangat penting ya. Di sini di awal sudah dibilang dalam percakapannya Tuhan dengan Nikodemus. Siapa sosok Nikodemus itu, Romo? Nikodemus itu adalah seorang yang termasuk kelompok orang Farisi yang berarti cukup penting ya, Romo, orang ya? penting, mempunyai kedudukan, dan dia pernah jadi duta besar. Dan kemudian dia juga orang yang pernah melihat mukjizat Yesus. Oh. Mukjizat Yesus. Pada Injil Yohanes banyak ditulis, dan dia menemui Yesus malam hari. Kenapa? Kenapa harus malam hari ya, Romo, ya? Sejauh saya kira, nampaknya masuk akal kalau kita mengatakan dia orang Yahudi sedang marah pada Yesus, ya, ada gejala baru seperti Yesus. Kemudian mereka melawannya pada umumnya, tapi orang ini melihat mukjizat dan percaya. Tapi kalau dia ketemu siang hari, Terang-terangan, mungkin dia juga cepat-cepat akan harus turun dari jabatannya, gitu ya. Ya, maka dia menemuinya malam hari. Itu yang saya tahu dan saya anggap penting sehingga saya ingat ceritanya. Dia mengatakan, tidak ada orang yang bisa membuat mukjizat seperti kamu, Yesus, gitu ya. Lalu dia datang omong-omong. Dalam kontemplasi saya dia omong banyak hal, kekagumannya pada Yesus. Lalu Yesus mengajak bicara tentang yang penting sesuatu yang baru, lahir kembali. Itu ya juga tidak mudah dimengerti. Tapi percaya kepada Yesus itu mulai dari hati. Sejauh saya tangkap, si Nikodemus ini akhirnya nanti ketika Yesus sudah disalib dan wafat, dia bersama Yusuf Arimatea mulai muncul terang-terangan. Itu menarik ya, dari ketika dia menderita, dilawan, dia masih sembunyi, tapi ketika mulai melihat Yesus disalib, saya melihat ini dari doa yang tadi saya sebut ya, kekuatan Passio Christi Confortame. kesengsaraan Kristus, kekuatan kami. Kuatkanlah kami. Kuatkanlah Ya. kami. Itulah contoh. Si Nikodemus dan nanti temannya Yusuf Arimatea. Tidak mustahil ada orang-orang yang sudah tertarik pada Yesus atau orang-orang yang percaya pada Yesus. Tapi belum berani mengungkapkan di depan umum. Juga mungkin orang-orang Katolik sendiri dengan nama baptis yang lengkap, ya, tapi belum berani menunjukkan. Ya, tidak usah merasa salah. Ya, tidak usah merasa salah karena orang kadang-kadang bertanya, bagaimana kalau saya tidak pakai nama baptis gitu ya? Ya, pikir sendiri, ya. Pikir sendiri. Tapi kenapa begitu? Namun ini contoh bahwa orang tokoh ini, Nikodemus ini melihat Yesus, melihat perbuatan baik, melihat mukjizatnya, melihat siapa yang jadi perhatiannya, yaitu orang-orang
yang sengsara, bagaimana dia menyapa anak-anak, bagaimana dia menyembuhkan anak dari janda itu, ya. Nikodemus mulai tertarik dari hatinya. Beriman itu mulai dari hati. Dan kemudian mencari ungkapannya secara lahir. Dan ketika pernah dikuatkan oleh sengsara, dia tampil. Setelah dikuatkan Oleh sengsara Yesus. Jadi baru sengsara dia yang dia tampil. lihat, dia tampil. Romo, saya mau bertanya ya. Maafkan jika sebelumnya saya salah. Kadangkala ini juga terjadi dalam hidup saya. Kenapa ya kita suka agak sedikit takut atau mungkin di bawah tekanan kita mengungkapkan kehidupan beriman kita. Kenapa harus ada bukan kenapa harus ada. Pada saat perasaan itu ada, apa yang harus kita lakukan, Romo, sebagai murid Tuhan yang seharusnya kita bisa lebih hidup di dalam kehidupan beriman kita sebagai anak-anak Yesus yang harus bisa bersaksi dan memberikan kabar sukacita tentang mujizat Tuhan, tentang keselamatan Tuhan. Bagaimana kita harus bisa seperti itu, Romo? Jadi intinya ketakutan ya, kekhawatiran ya. Iya. Jadi memang pesan Allah sejak mengutus Yesus itu jangan takut gitu ya. Kepada Maria dikatakan jangan takut gitu. Nanti pada waktu panen ikan besar-besaran, Iya. pergilah Tuhan gitu. Jangan takut. Nanti setelah Yesus wafat, murid ketakutan dalam ruang bersama-sama, Yesus masuk, damai bagimu, jangan takut. Gitu. Memang nampaknya lawan dari iman itu adalah Jangan takut. adalah takut. Takut. Adalah takut ya. Iya. Maka lawan orang beriman itu bukan kafir, gitu. Iya. Ya, tapi takut. Dan kita mohon itu. Dan Santo Yohanes Paulus kedua itu ya, Paus, itu juga mengatakan sekali lagi pada zamannya untuk jangan takut itu. Tapi takut itu dalam Amsal misalnya ya, itu adalah awal pengetahuan juga ya. Benar. Dan kita harus lihat kalau takut muncul, lihat sebentar ini kenapa. Kalau kita tidak takut, nyabrang jalan tanpa rasa takut, tabrak mobil ya. Iya. Nah, tapi di sini kita lihat kalau mulai rasa takut, mari kita renung. Kenapa saya takut? Ya. Mungkin itu satu tanda agar kita hati-hati. Ya, karena Allah kita ini juga memberi otak untuk berpikir. Ya. Tapi bahan itu juga bisa menjadi bahan bersama. Mengapa kita takut kepada komunitas? Tidak mustahil kita bersama dengan komunitas mengatasi rasa takut itu, atau kita menghitung kalau rasa takut ini tidak kita atasi, apa akibatnya. Dirundung takut terus-menerus juga bukan model kebahagiaan yang seyogyanya dimiliki oleh para orang beriman loh ya. Iya. Ya, tapi ada ketakutan yang harus diatasi. Kalau sendirian tidak mampu, bicarakan dengan teman-teman. Itu yang sejauh ini saya bisa menjawab. Romo, ada satu ungkapan yang bagus di dalam ayat yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Inspirasi apa ini, Romo? Dalam hidup iman kita supaya kita bisa bertambah kuat. Dalam permenungan iman kita, kontemplasi yang kita miliki adalah bahwa sejak manusia berdosa, surga juga tidak gembira. Maka Allah yang Maha Kuasa itu melihat ke bumi dan orang-orang berbondong-bondong masuk dalam kesengsaraan kekal. Iya. Maka diutuslah Anaknya untuk datang ke bumi. Itu datang ke bumi, hidup di bumi. Itu kita rayakan dalam Natal ya. Iya. Tapi setelah hidup di bumi, senasib dengan manusia,
dia dibunuh, tapi dia tidak mati selamanya, lalu bangkit. Itu kita rayakan dalam Paskah. Jadi ada perayaan ketika Allah turun dan perayaan ketika Allah naik membawa manusia. Iya. Ya, ini lengkap kita. Nah, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa sih yang disebut harta paling berharga dari seorang manusia? Itu Nyawanya, hidupnya. Ya. hidupnya. Dan di sini diserahkan semua, itu dapat kita pahami sebagai total. Dan tidak hanya total, nilai tertinggi ada di sana. Pewartaan bahwa Allah mencintai manusia itu tidak hanya bibir, tidak hanya kata, tapi pengalaman. Kalau Yesus misalnya datang ke dunia lalu mengatakan, aku selamatkan kalian manusia. Lalu kita tanya, betulkah? Lalu tanya, nah kalau tidak percaya, percayalah kepada Allah. Tanyalah kepada Allah. Lalu tanya, Allah, betul Yesus itu menyelamatkan kami? Lalu Allah mengatakan, ya. Jaminannya apa? Gitu ya. Iya. Ya, khotbah-khotbahnya gitu, khotbah-khotbahnya Yesus di atas bukit apa itu, itulah yang menjadi jaminan. Nah, itu kan baru omongannya, itu baru kata-katanya ya. Kalau saya misalnya datang kepada orang-orang muda mengatakan, hidup saya untukmu, kaum muda gitu ya. Jaminannya apa Romo gitu ya. Ya, buku-bukuku semua saya berikan padamu. Buku saja. Atau hartaku kuberikan padamu. Nah, tetapi justru dengan kalimat ini, harta yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu hidupnya, diserahkan. Jadi kematian Yesus punya sebuah makna bahwa betul yang dikatakan, bukan hanya omong, bukan hanya omong osong, juga bukan omong yang ada isinya sedikit, tetapi isinya adalah kehidupan itu sendiri. Itulah yang dapat ditangkap. Maka kita dipanggil juga untuk pertama-tama bersyukur bahwa pewartaan Allah mencintai manusia itu tidak hanya kata, tetapi ada bukti nyatanya dan dijamin dengan kehidupan itu sendiri. Betul, luar biasa sekali. Berarti kita sebagai umat Katolik juga, kita harus percaya sepenuhnya dan kita pun juga totalitas berserah kepada Allah atas hidup kita supaya Allah berkarya dong ya Romo. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Atau begini, kita sudah mendapatkan keselamatan, lalu kita syukuri itu. Dan karena Allah baik, murah hati pada kita, kita berusaha murah hati kepada ciptaannya yang lain. Ya. Begitu harus ditangkap dari sini. Iya. Karena sudah kita ini sudah diselamatkan, maka lagu yang terkenal dulu. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Ya, jadi setelah diselamatkan jadilah saksi Kristus. Betul. Bukan supaya itu ya. Supaya selamat maka saya doa ini, supaya selamat saya doa ini. Ini ya, saya sudah. Maka jadi saksi. Romo ini menginspirasi loh Romo. Sangat-sangat menginspirasi kehidupan beriman saya dan juga sahabat yang mendengar pada hari ini, bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita harus menjadi anak-anak Allah yang juga membawa kebaikan, keselamatan bagi sekeliling kita ya Romo ya. Itu antara lain diungkapkan dalam lagu yang bagus itu. Iya. Saya akhir-akhir ini jarang mendengar lagu itu, tapi dulu ada. Dan itu harus selalu berdengung di dalam iman kita, supaya kita selalu menjadi saksi Kristus ya Romo. Romo, selain dari itu, ada inspirasi beriman apalagi Romo dari percakapannya Tuhan dengan Nikodemus yang diungkapkan menurut Santo Yohanes ini? Membaca Injil Yohanes tidak mudah ya. Betul. Ya. Tetapi di dalam Injil Yohanes juga banyak hal yang menarik, yang bisa dikutip begitu saja. Misalnya saja ya, bukan dari sini ya, tetapi
perpisahan itu yang mengharukan Yesus dengan murid-muridnya. Ya, di sana ada naskah yang sampai sekarang ini saya kira bisa dijadikan kata-kata mutiara gitu ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Sahabat. Ingat? Iya. Yohanes berapa? Oh, nggak ingat Romo ayat ya. Nanti dicari ya. Ya. Pada akhir 15. Ya. Itu saya melihat bahwa ada sesuatu yang menarik. Beriman pada Yesus itu mengalami perubahan. Bukan lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dikatakan oleh tuannya. Di situ ada keterbukaan Allah bagi kita. Ada perubahan, kita jadi sahabat. Sahabat Yesus. Itu satu situasi di mana hubungan kita tidak lagi tuan dan hamba. Di situ ada ungkapan di mana kita boleh merasakan siapa Allah melalui kalimat ini. Dan ini sebenarnya kalau kita boleh menghayatinya secara penuh, harus kita renungkan senantiasa. Tapi lebih daripada direnungkan adalah dicoba untuk jadi sahabat bagi Tuhan, menanggapi panggilan itu, tapi bentuk nyatanya adalah menjadi sahabat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Disitulah maka diundanglah kita untuk berkomunitas. Komunitas itu dari kata Latin ya. Cum dan mitre. Itu bersama-sama, di situ diutus. Maka tidak hanya bahwa kita ini percaya jadi sahabat Yesus, jadi sahabat Tuhan, tapi juga diundang untuk membina persahabatan. Sedapat mungkin, seluas mungkin, seperti gelombang yang tiada tepinya. Setelah di rumah tangga kita, ayah dan ibu itu baik kalau jadi sahabat. Benar. Sahabat satu sama lain, karena kalau mereka bersahabat, setelah tugasnya membina anak-anak, nanti pada waktu usia tinggi masih punya sahabat. Kalau pikirnya tugasku hanya melahirkan dan mendidik anak-anak, setelah anak-anak keluar rumah, lalu mereka ngapain lagi ya? Merasa gitu selesai ya. Tapi kalian tetap dipanggil untuk jadi sahabat satu sama lain. Kita dalam gereja Katolik juga diundang untuk setelah keluar dari rumah, ditampung di paroki. Itu komunitas persahabatan. Bagaimana kita ditantang agar orang-orang berapapun tinggi pangkatnya dan berapapun rendah pangkatnya tetap bisa bersatu. Dan kita rayakan itu. Yesus jadi sahabat yang mau disentuh dengan mau menjadi makanan bagi kita. Maka ketika kita jadi sahabat Yesus, kita jadi sahabat orang-orang lain. Itu gelombang kedua setelah rumah. Gelombang ketiga, lingkungan. Bagaimana lingkungan kita? Kita jadi sahabat dan tetangga. Kalau dalam bahasa Inggris, itu cintailah sesama itu, bunyinya love your neighbor. Ya. Itu kalau terjemahan sekata, cintailah tetanggamu. Gitu ya. Maka orang Katolik dipanggil juga bagaimana mencintai tetangga di sekitarnya. Seperti mengembangkan benih cinta di rumahnya, di parokinya. Lalu ada gelombang lingkar yang berikut, yaitu tempat kerja. Begitu terus sampai masyarakat, begitu terus. Tidak ada yang bisa membatasi untuk mencintai. Itulah yang saya coba amati dari Yohanes. Ini pun sulit ya, tapi ada kalimat-kalimat yang menarik. Justru diucapkan Yesus pada saat-saat terakhir. Karena barang-barang yang diucapkan terakhir itu
konon merupakan yang penting. Ya. Orang-orang kerap kali tidak bisa tidak melaksanakan kata-kata terakhir orang tua mereka sebelum meninggal ya. Iya. Itu pesannya gitu, pesan orang meninggal itu harus dilaksanakan nih. Pesan Yesus yang meninggal adalah cinta. Cinta, mengasihi. Sahabat, mengasihi. Iya. Dan iman adalah perubahan kita. Kita kerap kali lebih senang jadi hamba yang diam saja. Hamba yang melihat kiri kanan. Hamba yang disuruh-suruh. Pasif berarti. Hamba yang pasif. Tapi menjadi sahabat itu mengambil langkah terdahulu. Itu yang dapat saya ungkapkan di sini, Lucy. Iya. Berarti kita harus mempraktekannya semua. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik ya Romo ya. Dengan memulai hidup kita ini dengan memberikan kasih kepada sesama kita. Ya, itu yang dapat saya aturkan sekarang. Iya, Romo sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan dari 2 bacaan pada hari ini. Dan juga inspirasi beriman supaya kita bisa jadikan pedoman bagi kita untuk menjalani hari-hari kita sebagai sahabat Kristus dan sahabat sesama. Terima kasih. Pertama, seperti saya katakan tadi, bahwa bacaan hari ini tentang para rasul dan Petrus yang menerima penganiayaan. Satu, bahwa mereka pengikut Kristus sepertinya mengalami yang Yesus alami sendiri, yaitu mengalami penderitaan, mengalami salib. Dan penderitaan ini tak mustahil membuat kita patah semangat. Namun di sini ceritanya bahwa penderitaan itu tidak mematahkan mereka, tapi malah justru membuat mereka pergi ke tempat-tempat lain, menyebarkan. Tak habis-habisnya. Maka doa, Passio Christi confortame, sengsara Kristus kuatkanlah kami, kiranya bisa menjadi doa kita sehari-hari. Ketika kita mengalami penderitaan, penderitaan tidak menguasai kita, tapi diubah untuk menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Dan yang berikut, kita melihat bahwa percaya pada Kristus itu mulai dari batin, dari dalam hati. Nikodemus yang diceritakan di sini juga. Mungkin jabatan, mungkin kedudukan membuat terhalang untuk secara terang-terangan. Tidak usah merasa bersalah, ada waktunya. Ada waktunya untuk muncul, ada waktunya untuk mengatakan kepada publik bahwa percaya pada Yesus. Seperti Nikodemus nanti akan membuat sesuatu yang dikenal oleh orang lain dan tidak takut lagi. Yang ketiga adalah iman itu mengubah kita. Dan oleh Yohanes di tempat lain adalah dari hamba menjadi sahabat. Dari hamba menjadi ada perubahan yang harus kita alami, kita mohon, kita laksanakan. Laksanakan dengan apa? Mulai dari lingkar paling kecil, yaitu keluarga, paroki, tempat kerja, dan masyarakat yang lebih luas lagi. Semoga Yesus yang kita percaya tetap seperti Dia dialami oleh orang dalam sejarah yang panjang, mempermudahkan kita melanjutkan sejarah iman itu dalam hidup sehari-hari di masa kini, Lucy. Selamat. Amin. Semoga kita semua bisa menjalankannya dengan baik ya Romo ya. Kita berdoa untuk itu. Iya, Romo Ismartano, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi beriman bagi saya dan sahabat. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Ignatius Ismartono SY mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Is. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih bahwa dalam hidup ini kami dikenalkan kepadamu oleh gerejamu. Semoga kau berkati gerejamu untuk tetap mewartakan siapa Dikau bagi kami, pembawa selamat bagi dunia.
Semoga orang-orang yang beriman mendapatkan harga diri baru sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang menjadi sahabat Yesus. Dan semoga Kau berkati acara radio ini untuk datang dengan rendah hati mewartakan Diko dan tidak menjadi patah semangat bila ada kesulitan. Terpujilah Kau sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia. janjiku selalu setia. Janjiku
Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers.